Halo pemirsa, kembali lagi dalam program Banyu Teropong bersama saya, Katarina Amelia. Kali ini kami akan mengupas informasi terkait kabar mengejutkan datang dari Meksiko, di mana salah satu gembong narkoba yang paling ditakuti di dunia akhirnya tumbang dalam operasi militer yang berlangsung dramatis. Nama yang selama ini menjadi buronan kelas kakap yakni Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho resmi dikonfirmasi tewas dalam bentrokan dengan tentara Meksiko. Peristiwa ini bukan hanya sekedar kabar kriminal biasa. Pasalnya, kabar tewasnya bos kartel narkoba Meksiko El Mencho menjadi momen penting dalam perang panjang melawan kartel yang sudah bertahun-tahun menghantui negara tersebut. Operasi militer berdarah di Jalisco ini bahkan disebut sebagai salah satu langkah paling signifikan dalam sejarah pemberantasan narkoba di kawasan Amerika Latin. Lalu bagaimanakah kronologi kematian El Mencho serta peran Amerika Serikat yang terlibat dalam operasi mencekam tersebut? Pemirsa, simak informasi selengkapnya hanya di Banyu Teropong. Dunia kriminal internasional dikejutkan dengan kabar tewasnya Nemesio Oseguera Cervantes atau yang lebih dikenal dengan El Mencho. Ia merupakan seorang bos kartel paling berkuasa di Meksiko. Jalisco New Generation Cartel dilaporkan tewas dalam sebuah operasi militer skala besar pada Minggu 22 Februari 2026. Pemerintah Meksiko mengonfirmasi bahwa El Mencho tewas. Ia terluka parah dalam baku tembak sengit dengan tentara di kota Tapalpa, negara bagian Jalisco. Menurut keterangan militer, El Mencho mengalami luka serius saat bentrokan terjadi. Ia sempat diterbangkan menuju Mexico City untuk mendapatkan penanganan medis, namun nyawanya tak tertolong. Kementerian Pertahanan menyebut sedikitnya 6 pengawal El Mencho turut tewas dalam operasi itu, sementara 3 anggota militer Meksiko mengalami luka-luka. Sekretaris Keamanan Omar Garcia Harfuch mengatakan seorang penjaga penjara, seorang anggota kantor kejaksaan negara bagian, dan 30 anggota organisasi kriminal El Mencho tewas dalam kerusuhan setelah kematiannya. Operasi yang dilakukan saat fajar tersebut tidak hanya melumpuhkan sang gembong, tetapi juga menyita sejumlah aset militer milik kartel. Pihak berwenang berhasil mengamankan beberapa kendaraan lapis baja dan berbagai senjata berat, termasuk peluncur roket. Diketahui El Mencho dikenal sebagai pemimpin Jalisco New Generation Cartel, salah satu kartel narkoba paling kejam di Meksiko. Kartel ini berdiri pada 2009 dan dalam waktu singkat menjelma menjadi kekuatan besar dalam jaringan perdagangan narkoba global. CGNG melancarkan percobaan pembunuhan terhadap kepala kepolisian Mexico City pada 2020 menggunakan granat dan senapan berkekuatan tinggi. Badan Penegakan Narkoba Amerika Serikat atau DEA bahkan menilai CGNG sekuat kartel Sinaloa dan memiliki jaringan di seluruh 50 negara bagian Amerika Serikat. Nama El Mencho bahkan masuk dalam daftar buronan paling dicari di Meksiko dan Amerika Serikat. Pemerintah Amerika Serikat menawarkan hadiah hingga 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 235 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Sebagai perbandingan, El Mencho kerap disejajarkan dengan 2 tokoh besar kartel lainnya yakni Joaquin El Chapo Guzman dan Ismael Zambada Garcia dari kartel Sinaloa. Keduanya kini mendekam di penjara Amerika Serikat. Namun banyak analis menyebut CGNG di bawah El Mencho bahkan lebih brutal dan agresif dalam memperluas wilayah kekuasaan. John Holman, koresponden Al Jazeera di Mexico City, menyebut Oseguera sebagai pemimpin tak terbantahkan CGNG dan figur perdagangan narkoba paling kuat yang masih bebas di Meksiko. Dia memperingatkan bahwa kematian El Mencho berpotensi memicu perebutan kekuasaan internal.
Tentara Meksiko menewaskan pemimpin kartel Jalisco New Generation Cartel, Nemesio Ruben Oseguera Cervantes alias El Mencho, dalam operasi militer. Kematian pria berusia 59 tahun itu disebut sebagai pukulan besar bagi salah satu kartel paling kuat dan agresif di Meksiko. Operasi tersebut juga dipandang sebagai keberhasilan pemerintah Meksiko dalam menekan jaringan narkoba di tengah tekanan dari Amerika Serikat. Nama Nemesio Ruben Oseguera Cervantes mungkin tak dikenal luas, namun El Mencho selama ini menjadi buronan utama otoritas Meksiko dan Amerika Serikat. Ia dikenal sebagai sosok di balik kebangkitan Jalisco New Generation Cartel atau CGNG yang berkembang pesat dalam satu dekade terakhir. Di bawah kepemimpinannya, CGNG menjelma menjadi organisasi kriminal yang ekspansif dan dikenal brutal. Meski kemudian menjadi penguasa dunia narkoba, kehidupan awal El Mencho bermula dari latar belakang sederhana di pedesaan Michoacan. Sebelum terjun ke bisnis narkotika, ia sempat bekerja sebagai petani alpukat dan pernah menjadi anggota kepolisian. Keterlibatannya dalam dunia kriminal dimulai pada era 1980-an saat ia menanam ganja di negara bagian asalnya. Ambisi kemudian membawanya bermigrasi secara ilegal ke Amerika Serikat pada dekade yang sama. Di negeri Paman Sam, ia semakin dalam terlibat jaringan perdagangan narkoba. El Mencho akhirnya ditangkap di San Francisco, California dan diproses hukum di Amerika Serikat. Pada 1994, ia dijatuhi hukuman hampir 3 tahun penjara atas kasus konspirasi distribusi heroin oleh Pengadilan Distrik Amerika Serikat untuk Distrik Utara California. Operasi militer Meksiko yang berhasil melumpuhkan Nemesio Oseguera Cervantes, gembong narkoba yang dikenal dengan julukan El Mencho, memunculkan ada peran tersembunyi Amerika Serikat dalam mendukung upaya pemberantasan kartel narkoba di negara tetangga tersebut. Terdapat sebuah satuan tugas yang dipimpin militer Amerika Serikat yang berfokus pada pengumpulan informasi intelijen terkait kartel narkoba.
Satuan Tugas Gabungan Antar Lembaga Penangkal Kartel atau Joint Interagency Task Force Countering Cartels melibatkan beberapa lembaga pemerintah Amerika Serikat. Satuan tugas ini secara resmi diluncurkan bulan lalu dengan tujuan memetakan jaringan anggota kartel narkoba di kedua sisi pemberantasan Amerika Serikat Meksiko menurut beberapa pejabat Amerika Serikat yang dikutip Reuters. Diketahui El Mencho telah lama menjadi target utama. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menawarkan imbalan hingga 235 miliar rupiah untuk informasi yang mengarah pada penangkapannya. Menurut seorang mantan pejabat Amerika Serikat yang juga dikutip Reuters, Washington telah menyusun kumpulan target terperinci untuk El Mencho dan memberikannya kepada pemerintah Meksiko untuk operasi tersebut. Kumpulan berkas terperinci itu mencakup informasi dari lembaga penegak hukum dan intelijen Amerika Serikat. Operasi militer Meksiko di Tapalpa, Jalisco, markas kuat CGNG, awalnya dirancang untuk menangkap El Mencho. Namun terjadi perlawanan sengit dari anggota kartel CGNG memicu pertempuran dengan personil militer Meksiko. Kementerian Pertahanan Meksiko melaporkan bahwa 4 anggota kartel tewas di lokasi kejadian, sementara 3 lainnya terluka parah dan meninggal dunia saat dievakuasi ke Mexico City. Salah satu dari mereka yang tewas diidentifikasi sebagai El Mencho. Dalam pernyataan resminya, Kementerian Pertahanan itu mengakui otoritas Amerika Serikat telah memberikan informasi tambahan yang mendukung operasi tersebut, meskipun tidak memberikan rincian lebih lanjut mengenai jenis informasi yang dimaksud. Sumber pemerintah Meksiko yang mengetahui operasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah Meksiko merancang dan melaksanakan operasi tersebut secara mandiri, tanpa keterlibatan fisik langsung dari militer Amerika Serikat. Namun kontribusi intelijen dari Amerika Serikat melalui satuan tugas khusus yang dipimpin militer memainkan peran penting dalam keberhasilan operasi tersebut. Informasi yang akurat dan tepat waktu tentang keberadaan El Mencho, struktur organisasi CGNG, dan potensi ancaman yang mungkin dihadapi oleh pasukan Meksiko sangat penting dalam perencanaan dan pelaksanaan operasi tersebut. Adapun kerjasama antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam memerangi kartel narkoba telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif selama bertahun-tahun. Pemerintah Meksiko seringkali enggan menerima bantuan langsung dari militer Amerika Serikat di wilayahnya karena alasan kedaulatan dan potensi dampak politik. Namun kerjasama intelijen dan dukungan teknis dari Amerika Serikat telah menjadi komponen penting dalam upaya pemberantasan narkoba Meksiko. Sebelumnya, pada Januari 2026, Presiden Amerika Serikat Donald Trump secara terbuka mengkritik Meksiko, menuduh kartel menguasai negara tersebut, dan mengancam tindakan langsung. Menanggapi tekanan ini, Presiden Sheinbaum menegaskan komitmen Meksiko untuk memperkuat kerjasama, namun secara tegas memperingatkan agar tidak ada tindakan militer sepihak oleh Amerika Serikat yang melanggar kedaulatan teritorial Meksiko. Fokus utama Washington adalah memerangi produksi dan penyelundupan fentanyl sintetis yang menjadi krisis kesehatan publik di negeri paman Sam tersebut. Operasi militer Meksiko yang berhasil melumpuhkan Nemesio Oseguera Cervantes, gembong narkoba yang dikenal dengan julukan El Mencho. Terdapat fakta mengejutkan di mana ada peran tersembunyi Amerika Serikat dalam mendukung upaya pemberantasan kartel narkoba di negara tetangga tersebut. Sumber-sumber anonim dari pejabat pertahanan Amerika Serikat mengungkapkan bahwa satuan tugas khusus yang dipimpin oleh militer Amerika Serikat yang berfokus pada pengumpulan dan analisis intelijen terkait kartel narkoba memberikan kontribusi signifikan dalam operasi yang menargetkan pemimpin kartel generasi baru Jalisco atau CGNG tersebut. Menurut laporan Reuters, Satuan Tugas Gabungan Antar Lembaga ini yang baru diresmikan bulan lalu melibatkan berbagai badan pemerintah Amerika Serikat dengan tujuan utama untuk memetakan jaringan kompleks yang menghubungkan anggota kartel narkoba di kedua sisi perbatasan Amerika Serikat dan Meksiko.
Informasi yang dikumpulkan oleh satuan tugas ini kemudian dibagikan kepada otoritas Meksiko, memberikan gambaran yang lebih jelas dan mendalam tentang struktur organisasi, operasi, dan keberadaan para pemimpin kunci kartel, termasuk El Mencho. Meskipun rincian spesifik mengenai informasi yang diberikan oleh Satuan Tugas Amerika Serikat kepada pihak berwenang Meksiko masih dirahasiakan. Namun seorang mantan pejabat Amerika Serikat yang dikutip oleh Reuters mengindikasikan bahwa Washington telah menyusun berkas target yang komprehensif untuk El Mencho. Berkas ini mencakup informasi yang dikumpulkan dari berbagai sumber, termasuk lembaga penegak hukum dan Badan Intelijen Amerika Serikat. Mereka memberikan gambaran lengkap tentang aktivitas kriminal El Mencho dan jaringan pendukungnya. Mantan pejabat tersebut menambahkan bahwa El Mencho menduduki posisi teratas, atau setidaknya salah satu posisi teratas dalam daftar target prioritas Amerika Serikat di Meksiko. Operasi militer Meksiko yang berlangsung pada hari Minggu, 22 Februari 2026 waktu setempat, menewaskan Nemesio Oseguera. Merupakan seorang mantan polisi berusia 60 tahun yang telah menjadi sosok misterius di balik kepemimpinan CGNG, salah satu organisasi kriminal paling kuat di Meksiko. El Mencho telah berhasil menghindari penangkapan selama bertahun-tahun. Meskipun pemerintah Amerika Serikat menawarkan imbalan hingga 15 juta US dollar atau sekitar 252,4 miliar rupiah untuk informasinya. Kerjasama antara Amerika Serikat dan Meksiko dalam memerangi kartel narkoba telah menjadi isu yang kompleks dan sensitif selama bertahun-tahun. Pemerintah Meksiko seringkali enggan menerima bantuan langsung dari militer Amerika Serikat di wilayahnya karena alasan kedaulatan dan potensi dampak politik. Namun kerjasama intelijen dan dukungan teknis dari Amerika Serikat telah menjadi komponen penting dalam upaya pemberantasan narkoba Meksiko. Kematian Nemesio El Mencho Oseguera, pemimpin kartel generasi baru Jalisco, telah mengguncang Meksiko. Operasi militer yang berujung pada kematian gembong narkoba paling dicari di negara itu telah memicu gelombang kekerasan, kekacauan, dan ketidakpastian yang meluas. Lebih dari sekedar insiden kriminal biasa, peristiwa ini menyoroti kompleksitas dan tantangan yang dihadapi Meksiko dalam perang melawan narkoba yang telah berlangsung selama beberapa dekade. Kematian gembong narkoba ini memicu aksi balasan dari anggota kartel, termasuk pembakaran mobil dan truk serta pemblokiran lebih dari 20 jalan utama di wilayah Jalisco bagian barat. Aksi ini menunjukkan betapa kuatnya pengaruh CGNG dan seberapa besar loyalitas yang dimiliki para anggotanya. Tindakan tersebut bukan hanya upaya untuk membalas dendam, tetapi juga pesan yang jelas kepada pemerintah dan kartel saingan bahwa CGNG tetap merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, bahkan tanpa pemimpin utamanya. Akibat gelombang kekerasan menyebabkan gangguan besar pada berbagai sisi termasuk transportasi dan penerbangan, pembatalan penerbangan domestik dan internasional di Guadalajara dan Puerto Vallarta, serta imbauan dari Departemen Luar Negeri Amerika Serikat kepada warganya untuk berlindung, menggambarkan dampak langsung pada kekerasan tersebut terhadap kehidupan sehari-hari dan ekonomi Meksiko. Tak hanya itu, industri pariwisata yang merupakan sumber pendapatan penting bagi negara itu sangat rentan terhadap kekerasan kartel. Citra Meksiko sebagai tujuan wisata yang aman telah ternoda oleh berita tentang blokade jalan, pembakaran mobil, dan baku tembak.
Di sisi lain, sejumlah analis memperingatkan bahwa kematian kepala kartel tidak otomatis melemahkan jaringan kriminal tersebut. Mike Vigil, mantan kepala operasi internasional DEA, mengatakan bahwa aparat perlu bergerak cepat membongkar infrastruktur dan jaringan keuangan kartel. Dia menambahkan tanpa langkah cepat dan efisien, kekerasan bisa meningkat. Ternyata dampaknya tidak hanya terasa pada aspek keamanan nasional, tetapi juga berimbas langsung pada dunia olahraga, termasuk kesiapan penyelenggaraan Piala Dunia 2026 di Meksiko. Diketahui Meksiko dijadwalkan menggelar 13 pertandingan Piala Dunia 2026 yang tersebar di Mexico City, Monterrey, dan Guadalajara. Stadion ikonik di ibu kota direncanakan menjadi lokasi laga pembuka, sementara Guadalajara akan menggelar 4 pertandingan termasuk laga yang melibatkan tim-tim besar. Namun hanya satu akses jalan utama menuju Stadion Akron di Guadalajara menjadi perhatian tambahan setelah sebuah bus yang terbakar sempat memblokir jalur tersebut. Situasi ini memperlihatkan bagaimana gangguan keamanan dapat secara langsung menghambat akses menuju venue pertandingan. Kekhawatiran semakin meningkat karena kekerasan tidak terbatas pada satu wilayah, melainkan meluas ke hampir 20 negara bagian. Setidaknya 25 anggota Garda Nasional dilaporkan tewas dalam kurun 24 jam pertama eskalasi konflik. Kondisi ini memunculkan pertanyaan serius mengenai kemampuan otoritas menjaga stabilitas menjelang Piala Dunia. Sementara itu, pemerintah Meksiko menegaskan adanya koordinasi penuh dengan seluruh pemerintah daerah serta penguatan protokol keamanan. Serta rencana penambahan ribuan kamera pengawas, kendaraan patrol baru, hingga teknologi pencegah drone telah disiapkan untuk mendukung keamanan selama Piala Dunia berlangsung. Saat ini, situasi keamanan di Meksiko dilaporkan makin memanas setelah Nemesio Oseguera Cervantes atau El Mencho tewas dalam operasi penangkapan di Tapalpa, negara bagian Jalisco pada Minggu 22 Februari waktu setempat. Ia diketahui sebagai pemimpin kelompok kartel narkoba Jalisco New Generation Cartel atau CJNG, salah satu kelompok kartel yang terbesar di negara tersebut. Sejumlah laporan menyebutkan, pasca kejadian itu, terjadi aksi pembakaran kendaraan di beberapa titik jalan. Foto dan video yang beredar di media sosial memperlihatkan beberapa mobil terbakar dengan asap hitam membumbung ke udara. Selain itu, muncul pula informasi yang belum terkonfirmasi mengenai dugaan serangan terhadap aparat keamanan. Bahkan, dilaporkan ada himbauan yang disebarkan oleh pihak anggota kartel yang berisi ancaman untuk para penduduk Meksiko. Hingga kini, pihak berwenang masih melakukan verifikasi atas berbagai informasi yang beredar. Situasi keamanan yang semakin tegang di Meksiko mulai berdampak ke berbagai pihak. Pemerintah Kanada pun mengeluarkan peringatan perjalanan bagi warganya yang berencana berkunjung ke Meksiko. Langkah tersebut diambil sebagai bentuk kewaspadaan menyusul meningkatnya aksi kekerasan di sejumlah wilayah. Sejumlah warga negara Amerika Serikat juga dilaporkan terdampak oleh kondisi yang belum sepenuhnya kondusif di beberapa wilayah. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena Meksiko dijadwalkan menjadi salah satu tuan rumah Piala Dunia FIFA 2026 bersama Amerika Serikat dan Kanada. Turnamen sepak bola terbesar tersebut rencananya digelar pada Juni 2026. Meksiko bahkan dijadwalkan menjadi lokasi laga pembuka yang akan berlangsung di Estadio Aztec, Mexico City. Dengan banyaknya negara yang mengeluarkan peringatan perjalanan akibat situasi ini, banyak orang yang meragukan keamanan Meksiko sebagai tuan rumah Piala Dunia 2026. Namun, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi FIFA ataupun dari otoritas penyelenggara terkait dampak situasi keamanan terbaru terhadap persiapan ajang tersebut.
Operasi militer Meksiko pada Minggu 22 Februari 2026 melumpuhkan Nemesio Oseguera Cervantes alias El Mencho, pemimpin kartel generasi baru Jalisco di Tapalpa, Jalisco. El Mencho terluka saat bentrokan dengan tentara Meksiko dan meninggal saat diterbangkan ke Mexico City menurut AFP. Selain sang bos kartel, sebanyak 6 anggota CGMG tewas, sedangkan 3 tentara mengalami luka-luka. Keberhasilan operasi yang didukung oleh intelijen militer Meksiko dan informasi tambahan dari otoritas Amerika Serikat merupakan kemenangan taktis bagi pemerintah. Namun kemenangan ini juga membawa resiko besar. Kematian seorang pemimpin kartel sering kali menciptakan kekosongan kekuasaan yang dapat memicu perebutan internal, persaingan dengan kartel lain, dan peningkatan kekerasan secara keseluruhan. Sejarah telah menunjukkan bahwa penangkapan atau pembunuhan gembong narkoba tidak selalu mengarah pada penurunan kejahatan, tetapi justru dapat menyebabkan fragmentasi kartel dan munculnya kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih sulit dikendalikan. Carlos Olivo, pakar keamanan dan mantan agen DIA, memperingatkan bahwa kematian El Mencho kemungkinan besar akan memicu bentrokan antara faksi dalam CGMG dan kartel lainnya, bahkan berpotensi memunculkan konflik baru. Selain dampak langsung dari kekerasan, kematian El Mencho juga menimbulkan pertanyaan penting tentang masa depan perang narkoba di Meksiko. Lantas, apakah kematian sang gembong narkoba tersebut akan mengarah pada melemahnya CGMG dan penurunan kekerasan atau justru sebaliknya? Pemirsa, sekian rangkuman berita terkait tewasnya El Mencho hingga mengakibatkan kericuhan besar di Meksiko. Saya Katarina Amelia, sampai berjumpa kembali dalam program One News Drop berikutnya hanya di kanal YouTube TV One News Go.